Hal senada seperti hasil penelitian siapa lagi? Kurniasi 2018. Apa kata Kurniasi? Ini Puspitasari. Kurniasi yang mana? Ini. Once given the collection 100%. Oh, ini. Ini peningkatannya. Ini administrasi underscore 213 hanya besar. Ini underscore bukan strip underscore garis bawah. Saya baca yang ini aja. Rata-rata kenaikan 84,46. Pada bagian apa ini? IPA juga ya. Ketiknya pakai strip. Yang melihat ada kontribusi rata 84% pada mapel IPA. Selanjutnya siapa lagi yang nulis? Pak Juri ya. Sementara itu Pak Juri 2019 ya, Bu. Karena di Lampung kita memanggil orang-orang yang tidak salah gitu. Ya, begini gimana begini? Yang menyerah. Maaf Pak, boleh nanya nggak Pak? Ya boleh, boleh. Pak, kalau misal penelitian itu termasuk baru Pak, terus rujukannya masih sedikit gimana Pak? Oh, apa? Saya mau kasus aja. Apa yang baru itu? Misal kurikulum merdeka gitu Pak. Kurikulum merdeka. Oke. Tentang apanya? Kita buktikan di sini. Ada nggak rujukannya? Bisa aja loh Pak. Iya, Mas. Implementasi kurikulum merdeka. Iya Pak. Jenjang Di SD dasar dan MI menengah. dasar. Kita lihat. Ada berapa artikel? Ada 17.000 tulisan. Jadi kalau kita sudah lari ke Mbah Google ya Bu, aman insya Allah. Tinggal kita tahu cara menggunakannya. Makasih Pak. Oke. Di WA group di deskripsi ya. Tapi hanya ini aja ya hari ini. Saya lanjut dulu ya. Nanti Bapak Ibu juga lanjut. Pak Juri nulis apa Pak Juri? Hasil 82%, melebihi apa ini? Disebutnya KKM ya, melebihi KKM dia. Pak Juri menemukan kontribusi kooperatif learning berhasil meningkatkan mutu hasil belajar siswa sebesar 82% melampaui KKM. Apalagi sekarang? Selain Pak Juri, sudah berapa yang saya tuliskan? Oke lah, saya tidak tulis semua. Nanti Bapak Ibu yang tulis semua. Ini hanya contoh saja. 1, 2, 3. Berarti 2 lagi. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa dengan demikian kooperatif learning layak untuk digunakan sebagai model pembelajaran yang membantu meningkatkan
kualitas pembelajaran itu sendiri serta hasil belajar siswa. Itu kesimpulan dari paragraf kedua. Namun, ini kita belum masuk ke masalah kan, baru fenomena ini. Masalah kita apa? Masalah kita adalah namun demikian dari riset tersebut menunjukkan adanya variasi. Kalau tadi think fair, start, itu apa? Kalau bagian dari model. Model cooperative learning. Kalau think fair-nya metode atau teknik? Teknik gitu, Pak. Hah? Metode atau teknik khusus yang digunakan. Nah, artikel ini, nah ini baru masuk. Bermaksud untuk menguji atau menganalisis atau mendeskripsikan. Ini pilihan, benar-benar pilihan ya Bapak Ibu. Artinya Ibu mau menggunakan diksi yang mana? Ya, boleh pilih salah satu. Karena akan beda nanti ya dalam analisis data. Untuk menguji keumuman paling kontributif, ini tujuan kita. Ini hasil belajar atau mau proses belajar? Ya, pilihan sifatnya ini. Nah, tulisan Bapak Ibu nanti kebaruannya, novelty-nya adalah apakah pada pengujian, apakah pada analisisnya, kemampuan kita menggali, mendalami, memetakan, memilah, atau mendeskripsikannya, menggambarkannya. Ini kan ringan. Kalau hanya mendeskripsikan ringan. Kalau menguji berarti nanti ada metode lain yang menjadi pengujinya dan ada metode yang menjadi kontrolnya. Nah, paling kontributif berarti kalau paling kontributif ini untuk menguji dan menganalisis, ya, paling kontributif. Tapi kalau tidak ada kata paling, berkontribusi saja, boleh hanya untuk mendeskripsikan. Nah, nanti orang lain pada capaian hasil, apakah Ibu hanya pada proses belajar? Sampai sini terbayang? Halo? Iya. Oke. Paragraf ketiga ini, kalau dalam terma penelitian atau proposal penelitian, itulah yang disebut dengan identifikasi atau rumusan masalah. Ya. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa, saya tunggu lagi share screen dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cari yang mana? Ya. Bu Krisma udah senyum-senyum aja. Tenang. Jam pulang jam berapa sih? Jam 3 kan? Kami jam 2 Pak sebenarnya. Jam 2. Iya. Saya jam 3 kok cepet 6 hari kerja. Hari kerja, Pak. Kalau Bapak Ibu guru jam 2 ya pulangnya. Ya, nanti
Kita atur tekniknya dengan Bu Dona, mau bagaimana mekanisme kita ya. Apakah pada jam tertentu saya berikan ruang untuk praktek, ya, pengembangan. Padahal Bapak Ibu jalan pulang dulu ke rumah. Yang penting kita nanti sampai kepada bagian dari analisisnya. Ini SLR ya, Systematic Literature Review nanti. Ini kualitatif. Yo, siapa yang mau nekat berbagi layar? Kakak. Ya. Bu Yuniarti mau berbagi layar? Oh, kalau masih bingung, saya bagikan dulu layar saya lagi. Saya beri saya blok. Nah, bagian yang saya blok ini adalah Bapak Ibu pilihan sifatnya ya. Karena ini masuk ke rumusan masalah kalau dalam proposal. Nanti nak, Ibu lagi ngajar dulu. Pak, boleh naikin lagi nggak Pak ke atas, Pak? Boleh, boleh. Yang bagian mana? Ini. Nah, yang paragraf kedua, Pak. Nah, lupa saya, Pak. Pak, naikin lagi Pak ke atas Pak. Oh, ke atas lagi. Mungkin Ya. ini nanti bisa dibagikan di grup, Pak. Biar Boleh, saya kirim nanti. nanti bisa dilihat lagi. Ini kan paragraf pertama, bangunan argumen awal. Ya, pintu masuklah kepada memilih cooperative learning. Dibikin catatan Pak di sebelah boleh, Pak? Apa ya, bisa di note gitu loh. Apa tadi bagian apa kata Bapak tadi? Oh, ini saya berikan catatan. Iya, beri Oke. catatan, Pak. Saya sebelum saya bagikan nanti saya berikan catatan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini terlalu gelap ya backgroundnya. Bawa sini, jangan ribut nak, jangan ribut. Bawa sini, bawa pisau. Sini. Pakai piringnya mana? Piring mana? Piring mana? Oh, bagaimana? Harus cooperative learning kah? Atau berbeda? Boleh? Harus beda malah Bu, harus beda. Ini saya tadi ambil contoh kasus Bu Halimah. Iya, Harus beda. Dengan mapel yang berbeda. Saya tadi lihat Bu Leni kan lebih ke matematika gitu. Ambil Bu Leni atau siapa tadi? Iya Bu Leni ya, tentang komunikasi. Iya, Pak, komunikasi. Matematika. Terus tadi Bu Kris tentang apa tadi? Matematika juga, Pak, berpikir kritis matematika. Berpikir apa?
Berpikir kritis di Oh pelajaran iya, berpikir matematika. kritis ya di abad 21 dari matematika. Jadi sama-sama mapol ini semua matematika, tapi kan beda gitu. Topik yang diambilnya beda. Udah ada. Udah. Jadi Pak kasusnya hampir sama seperti penelitian waktu kita kuliah dulu seperti itu ya Pak ya. Oh iya, penelitian itu dalam beli buku ya begitu. Sama aja. yang ditilap. Hilang. Ada tuh. Ini kenapa ini? Apa itu ribut? Ada tawuran kah? Baru dikecek lagi hilang, Pak. Besok lagi. Pak, saya mau coba. Ya, share screen boleh. Boleh. Nah, silakan, Melima. Uji coba. Kelihatan belum, Pak? Oh, masih proses. Oh. Nah, ini udah terlihat. Iya, Pak. Ini cari materi yang lain. Upaya peningkatan motivasi belajar IPA kelas 8. Kelas 7 deh, kelas 7. Menggunakan ini pakai media, Pak. Tapi yang dibahas medianya boleh nggak, Pak? Oh, bukan metodenya, medianya. Boleh banget, boleh. Iya, jadi medianya yang diambil. Nah, berarti gini, ini bagus ini. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam IPA gitu. Ini Ibu punya argumen Sangaji ya. Nah, cuma ini harusnya ada tanda kurung, Bu. Sangaji dalam kurung 2018. Dalam ini kurung ya? Iya. Jadi maksudnya Sangaji yang menulis pada tahun 2015. Kesulitan IPA itu karena orientasi pembelajarannya pada menghafal, bukan pada proses ya, bukan pada praktek gitu kan. IPA kan bagian dari yang sebetulnya kalau dengan kegiatan yang praktik itu pasti menyenangkan. Tapi kalau disuruh ngapal, waduh ya ngapalin rumus ya rumit, saya juga rumit. Oke, ini udah ketemu alur pikirnya. Motivasi belajar. Oke, nah ini juga Pak Tandung dalam kurung ya 2017. Komanya berarti dibuang aja. Merupakan dorongan. Oke. Dalam rangka meningkatkan belajar, maka digunakan berbagai macam media. Oke, salah satu media interaktif. Oke, kalau gitu sebelum menjadi salah satu media interaktif adalah Ibu tuliskan dulu media belajar yang dipandang membantu meningkatkan motivasi adalah media belajar interaktif. Baru salah satu media interaktif itu adalah game edukasi Word. Oke. Ya Pak, sudah. Tinggal masuk ke paragraf ini. Paragraf inti kita. Mana Ibu? Oh, di bawah ini.
Iya, Pindahin aja ke atas, Bu. Bagian pindahin ke yang ini bagian rujukan ini jadikan daftar pustaka aja di bagian bawah. Oh, Bahkan ke bawah aja sebagai daftar pustaka. hmm. Sudah Pak. Nah, Maulida Prambanan itu bahwa benar-benar dapat membuat pembelajaran interaktif menyenangkan. Oke. Mulai pendapat di atas, menggunakan metode menggunakan IPA untuk itu. Jadi ini masalah kita ya, masalah ibu yang akan diangkat dalam riset ini adalah kalau begini sudah terbayang kan Sudah Pak. metodenya apa? Ini boleh Harus bisa langsung metode. oh, gitu. Ditambahin metodenya ya Pak. Iya, maksudnya kan tadi pendahuluan, yang di atas itu kan pendahuluan, subjudul keduanya kan metode. Dengan cara ini atau masalah seperti ini, kira-kira metodenya apa, Bu? Metodenya cuma mau bahas medianya aja Pak. Berarti harus dikasih metode ya Pak ya. Oh iya dong, kan kita mau nanti setelah metode kita sampai ke analisis kan, ke pembahasan, analisis datanya bagaimana. Data yang harus kita kumpulkan apa, nah itu. Oh ya, Nah, terbayang kan? ya Pak. Iya kan Pak mau tanya kan Pak. Kan motivasi belajar tuh kan abstrak kan Pak ya, enggak apa harus diukur dengan hasil ulangan kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu hasil belajar itu memang benar ya. Maksudnya begini, motivasi yang belajar yang baik, diduga hasil belajarnya baik. Tapi kita nggak sampai ke hasil belajar, bisa nggak ngukur motivasi belajar? Bisa. Bisa. Bagaimana? Bisa dengan antusiasme. Anak itu misalnya biasanya duduk di pojokan, kurang tertarik dengan metode apa tadi media word wall, dia terlibat aktif, itu kan? Ya. Nah, Oh kalau iya. begitu, datanya data apa itu kalau begitu? Pengamatan. Pengamatan. Oke, Ibu udah ketemu tuh, gampang kan? Iya. Ya Pak. Berarti kita menggunakan metodenya deskriptif, kualitatif. Oh, Secara lebih, deskriptif. secara lebih spesifik, teknik pengumpulannya dengan observasi. Alatnya, Dengan instrumennya anekdotal record. Itu atau member check. pendotan apa tuh member check ya Pak? Iya, Member anekdotal check. record atau member check. Oh iya. Terbayang kan? Iya Pak. Berarti itu kualitatif ya Pak, bukan kuantitatif. Kualitatif ya. Meskipun mungkin nanti Ibu mau tambah dengan data kuantitatif, data statistik, tapi analisisnya tetap analisis kualitatif. Oh. Member check itu nanti akan menghasilkan data statistik. Oh. Misalnya kalau diukur bukan member check berarti ya. Kalau member check hanya ya gitu, aktif tidak, hanya dengan skala Goodman.
Kalau ibu menggunakan skala Likert, berarti kan aktifnya terlibat apa gitu, aktifnya sedikit, hanya tertarik. Itu kan angka-angka ya. Tapi analisis kita tetap kualitatif. Mm-mm. Analisis Iya. kualitatif itu sederhananya nanti kalau untuk ini ya, semakin tinggi angka yang diperoleh berarti semakin baik, gitu aja. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke. Saya Nah, stop share ya, Pak. oke, nanti tinggal dirapihkan ya. Yap. Terima kasih. Oke, Bu Halimah, sukses. Yang lain? Ayo, siapa lagi yang mau nekat? Nekat aja dulu. Urusan belakangan. Bu Yuli mau tampil lagi? Suaranya ke mute, Pak. Ya, mute ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti Bapak Ibu. Izin Pak, Ya, silakan. Apa siapa? iya kita break dulu apa ya Pak? Nanti kita lanjut. Break katanya di 15.15. Sekarang udah jam berapa? 15.08 Pak. Oke, 6 menit lagi saya pakai untuk ini ya. Oke Pak. Ya Pak. Saya share. Nah, ini saya maksudnya mau menuliskan metode. Hanya menuliskan metode aja. Metode. Artikel ini merupakan kerja kualitatif secara khusus dengan pendekatan selected literatur review. Ya. Nanti Bapak Ibu kan tadi kayak Bu Halimah kualitatif tapi dengan deskriptif. Misal yaitu menganalisis artikel terkait yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian, hasil yang disajikan dalam rangkaian kerja atau tahapan ya dari pemilahan, pengelompokan, dan analisis artikel dimaksud. Oke, baru nanti hasil dan
bahasan. Nah, kita akan berbicara tentang analisis data itu di sini, di hasil dan pembahasan. Ya. Bapak Ibu, saya harap paling tidak sudah menulis sampai ke metode. Nah, nanti kita akan break sesuai arahan dari Bu Dona. Dan nanti kita akan masuk kembali pada waktunya. Kita break untuk absen. Kalau kami ini jam 3 memang absennya. Kemudian saya juga untuk sholat asar dan pulang dulu. Enggak ada suaranya ya. Iya, kirain punya saya saja yang rusak. Oh enggak, saya memang mute. Oh, kirain laptop saya rusak, Pak. Enggak. Gangguan bukan di laptop Bapak Ibu. Memang saya mute. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai ke metode. Amin. Kemudian nanti kita akan lanjut pada analisis datanya. Nanti kita akan tambah rujukan-rujukan yang akan kita jadikan. Kalau untuk kasus saya ya akan jadikan objek penelitian. Jadi Bapak Ibu tentu saya harapkan juga sampai kepada minimal gambaran data yang diperoleh. Bu Dona, mohon izin kita break dulu ya. Iya, Pak. Kalian sholat asar. Iya, Pak. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Baik. Pak Firman. Terima kasih Pak Salam. Firman. Baik Bapak Ibu, kita break dulu ya Bu, 15 menit. Nanti jam 15.30 kita lanjutkan lagi bersama masih dengan Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Silakan Bapak Ibu yang ingin tinggalkan meeting. Saya lihat dulu ya. Ya.